memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk napas kehidupan juga yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan kami bisa kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi firman Tuhan akan dibagikan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang bisa mewakili pikiran, perasaan Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian kepada saya yang akan berbagi, yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya itu adalah perkataan Engkau Tuhan. Saya manusia yang jauh dari sempurna Tuhan, penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Bantu sertai saya dan juga hati kami semua di sini, supaya hati kami bisa benar-benar hati yang subur, bisa menerima firman-Mu, dan pada akhirnya Tuhan berbuah berlipat ganda di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyambut kita semua di sini. Pertama-tama Bapak Pendeta dan Ibu titip salam juga buat kita ya. Bapak Pendeta dan Ibu, minggu lalu kan mereka di Medan. Jadi mereka lewat Siantar, dan hari ini ke Balige, yang mampir Siantar itu. Dan mereka kirim salam. Hari ini mereka ada juga pelayanan di sana ya, dan kita doakan juga mereka apapun yang pelayanan yang mereka akan lakukan di sana bisa benar-benar membawa dampak juga ya. Dan pada akhirnya di kota Balige akan banyak orang juga yang akan mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Hari ini saya akan kembali berbagi dengan kita semua di sini. Minggu lalu saudara kita, adik saya Anton, sudah memaparkan ke kita tentang latar belakang daripada pembacaan Alkitab kita bulan ini, yaitu dari Zakaria ya. Berharap untuk semua kita di sini, Bapak Ibu, teman-teman, sudah bisa mendapat gambarannya dan pemahaman yang semakin dalam, sehingga hari ini kita menjadi seorang pengikut Yesus itu tidak hanya seperti itu, tapi bisa semakin semangat. Meskipun akan banyak tantangan, akan banyak masalah, pergumulan yang kita hadapi. Ya, pertama-tama seperti saudara Anton minggu lalu perkenalkan, nama lengkap saya Chandra Guntur Chen. Harga saya Chen. Kalau Anton kan Purba. Aku Chen. Itu nama lengkapnya. Nama artisnya Cak. Boleh juga nanti diikuti ya di Instagram, TikTok, Facebook semua ya. Nah, hari ini saya mau berbagi dari keyakinan saya tentang tema ini, The Coming of the King, yaitu kita akan menyambut Sang Raja. Meskipun sebenarnya Sang Raja ini 2025 tahun lalu sudah datang ke dunia. Hari ini sebenarnya kita bukan menyambut lagi, tapi merayakan atau mengingat bahwa Sang Raja ini sudah pernah datang ke dunia. Amin. Sadar nggak? Atau masih ada kita di sini belum yakin akan hal ini, bahwa Sang Raja itu sudah pernah datang ke dunia. Jadi hari ini bulan 12 seluruh dunia
merayakan atau mengingat bahwa sang raja ini sudah pernah ada, sudah pernah datang ke dunia ini. Jadi hari ini saya mau sampaikan, saya mau sharing, berbagi supaya kita semua di sini ketika merayakan atau menyambut sang raja ini atau mengakhiri tahun ini, kita terus semangat. Bukan hanya semangat, tapi keyakinan kita, pemahaman kita semakin bertumbuh, semakin mirip juga dengan Yesus, terutama karakter kita. Itu pesan yang mau disampaikan hari ini tentang kedatangan Yesus, tentang perayaan atau penyambutan sang raja itu. Jadi berharap Bapak Ibu semua setelah mengakhiri tahun ini, kita adalah orang-orang yang semakin berbeda, bertransformasi, semakin mirip dengan Yesus karakternya. Amin. Amin. Gak berat kan? Ya, hari ini kita akan kembali, saya sharing dari kitab Zakaria ya. Dan ini adalah, sebelum saya berbagi sama kita, saya mau sampaikan sedikit fakta sejarah tentang nubuat ini. Jadi ini fakta sejarahnya, bahwa ini terjadi. Sejarah juga membuktikan bahwa Yesus 2025 tahun yang lalu itu sudah datang ke dunia ini. Yang pertama saat itu, ini buku Zakaria adalah menceritakan bahwa di mana kondisi bangsa Yehuda saat itu baru kembali dari pembuangannya dan masih lemah mereka secara semuanya. Dan bahkan mereka saat itu belum ada raja, tanpa raja mereka ya. Dan mereka juga berada di bawah kekuasaan Persia, bangsa Israel waktu baru-baru kembali dari pembuangannya. Dan mereka juga dikelilingi bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa kecil, musuh tradisional mereka ada Adrak, Damsyik, Tirus, Sidon, Askelon, Gaza, Ekron, Asdod. Jadi mereka dikelilingi bangsa-bangsa kecil juga yang menjadi lawan mereka juga. Itulah kondisi bangsa Israel saat itu ya. Dengan gambaran mereka sedang menanti nubuat ke depan mengenai pemimpin dunia, termasuk Yunani ya. Dan dengan harapan akan datangnya Raja Mesias yang membawa damai. Itulah kondisi bangsa Israel saat itu. Jadi tidak ada pemimpin, secara kekuatan lemah, kerohanian lemah, semuanya lemah. Dan inilah yang saya akan membahas juga hari ini, yang menjadi tema kita bulan ini. Diambil dari Zakaria 9 ayat 9 ya. Demikian firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Jadi ayat ini adalah ajakan untuk bersorak ya. Jadi Yerusalem yang disebut putri Sion diminta bersukacita karena sang raja yang mereka nantikan itu akan datang. Jadi ini dibuat tentang kedatangan seorang raja yang berbeda dari raja dunia pada umumnya. Jadi mereka diajak untuk benar-benar menyambut kedatangan raja yang berbeda ini. Ya, raja, dia bilang raja yang adil dan jaya. Jadi ciri-ciri raja yang adil itu, yang dijadikan itu, dia adil, pemerintahannya benar, dia bilang ya, lurus dan tidak menindas. Itulah
ciri-ciri kepemimpinan yang dijanjikan kepada bangsa Israel yang akan datang tersebut. Terus jaya atau pembawa keselamatan. Ia membawa kemenangan dan pembebasan bagi umatnya. Namun kemenangan ini bukan melalui cara kekerasan, ya, tetapi melalui caranya Tuhan dengan kasih, ya. Terus lemah lembut dan mengendarai, bilang situ tadi lemah lembut dan dia mengendarai keledai. Mengendarai keledai bukan kenapa mengendarai keledai bukan kuda perangnya. Jadi raja ini bukan penakluk militer. Itu kenapa dia harus naik keledai, bukan naik kuda. Kalau cenderung kan kalau raja yang gagah itu kan naik kuda kan, supaya orang berwibawa, supaya bangsa lain takut naik kuda. Tapi Yesus beda, dia datang dengan keledai, ya. Dia masuk sebagai raja yang rendah hati. Itu maksudnya, ya. Ini maknanya kenapa harus begitu. Dan dia juga dekat dengan rakyatnya. Itu makna kenapa dia harus naik keledai, bukan naik kuda. Jadi dalam budaya Timur Tengah kuno, raja sering memakai keledai ketika datang dalam suasana damai. Sedangkan kuda dipakai biasanya untuk berperang. Makanya kalau naik kuda kan lengkap alat-alat perangnya itu kan biasanya melihat itu kan musuh-musuh jadi takut. Tapi Yesus datang bukan dengan seperti itu. Itu menariknya, ya. Makna teologis di dalam tradisi Yahudi, ayat ini dilihat sebagai membuat tentang Mesias yang akan datang, yaitu yang akan membawa damai, keadilan dan penyelamatan bagi bangsa Israel. Jadi sampai hari ini orang Yahudi masih banyak yang belum percaya bahwa Yesus sudah pernah datang ke dunia. Bahkan sampai hari ini mereka itu masih menanti kedatangan Yahudi, ya. Namun di dalam tradisi Kristen ayat ini dipahami sebagai nubuat yang digenapi oleh Yesus ketika ia memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai. Jadi di dalam tradisi Kristen bahkan kita hari ini sudah terjadi. Itu bedanya, ya. Jadi ini sudah terjadi, sudah digenapi, dan kita bisa baca di Matius 21 ayat 5 dan Yohanes 12 ayat 14 sampai 15. Dan maknanya adalah Yesus datang sebagai Raja Mesias, namun dia datang dengan kerendahan hati dan ya, bukan sebagai penakluk politik. Misinya bersifat rohani dan damai. Jadi bukan seperti raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang lain yang memakai kekuatan militer menunjukkan betapa hebatnya dia, bukan seperti itu Yesus cara datangnya, ya. Nah ini ayatnya tadi Matius 21 yang inilah ayat yang bahwa kedatangan Yesus dengan cara mengendarai keledai bisa kita baca di Matius 21 ayat 4 sampai 5, ya. Dia bilang begini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan Yohanes 12 ayat 14 sampai 15, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Jadi ini sudah terjadi. Nubuat ini sudah digenapi. Amin. Dan inilah makna umum dari perikop ini, ya. Kepemimpinan sejati adalah rendah hati dan membawa damai, bukan pamer kekuatan. Itulah yang mau ditonjolkan Yesus. Itulah yang mau ditunjukkan Yesus. Beda dengan pemimpin-pemimpin politik negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Dia datang dengan cara yang berbeda. Tuhan memberikan pembebasan, tetapi tidak selalu dengan cara meminjam. Tidak selalu dengan kekerasan.
Itu pesan yang mau disampaikan Yesus kepada bangsa Israel saat ini, melainkan melalui keadilan dan kelemah lembutan. Jadi Yesus beda, dia memimpin dengan cara lemah lembut, dengan cara sabar. Beda dengan saya. Kalau saya tidak lemah lembut, kadang kasar, kadang emosian. Tapi ini menarik, sangat luar biasa. Kenapa Yesus harus datang? Itulah tujuannya, supaya kita bisa lihat sosok yang kita mau pilih, yang kita mau contoh di dalam kehidupan kita hari ini juga sebagai seorang murid yang sungguh-sungguh. Nah ini dia ya, waktu saya lihat ini, yang geledah itu sama seperti kuda ternyata, mukanya mirip seperti kuda, cuma bedanya dia kecil ya, lebih kecil dia. Makanya kelihatannya Yesus kayak naik kambing gitu kan, maksudnya nggak syak gitu kan.